ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, bab berikutnya berkata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa fir riya. Bab apa yang datang seputar riya. Ini pembahasan tentang riya. Sisi munasabah pembahasan ini di pembahasan tauhid. Penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang bahaya riya. Ya, karena pada riya ini dia bisa membahayakan tauhid dan menghancurkan amalan. Ya, riya ini bisa membahayakan tauhid dan bisa menghancurkan amalan. Karena itu oleh penulis rahimahullahu taala akan dijelaskan tentang bahayanya. Riya itu ada dua macam. Riya itu ada dua macam. Ada riya pada aslil iman. Ini yang disebut riyanya kaum munafikin. Riya pada dasar keimanan. Dia sembunyikan kekafiran, dia tampilkan keislaman. Supaya dia dilihat oleh manusia bahwa dia adalah seorang apa? Muslim. Ini riya yang seperti ini syirik akbar. Ini riyanya kaum munafikin. Ini riyanya siapa? Kaum munafikin. Jadi riya yang seperti ini masuknya kemana? Ke syirik akbar. Iya. Dan telah disebut di dalam Al-Quran bahwa kaum munafikin itu fid darkil asfali minan nar, di lapisan bawah dalam neraka. Dan disebutkan sifat mereka adalah riya, yura'unan nas. Mereka riya kepada manusia. Iya. Jadi ini riya kaum munafikin. Riya yang kedua, ini yang dibahasakan oleh Ibnul Qayyim dan selainnya dengan nama yasirur riya. Riya yang sedikit. Ini riya fi kamalil iman. Riya yang terkait pada kesempurnaan iman. Riya yang terkait pada apa? Kesempurnaan iman. Dia tidak masuk di seluruh amalannya, tapi masuk pada amalan-amalan tertentu yang kadang dia lakukan amalan itu untuk dipuji oleh manusia. Ya, ini syirik asgar masuknya. Kalau riya yang kedua ini masuknya di apa? Syirik asgar, bertentangan dengan kesempurnaan tauhid yang wajib. Kalau yang pertama riya kaum munafikin bertentangan dengan apa? Kamalat tauhid atau aslat tauhid? Bertentangan dengan aslat tauhid, dasar tauhid. Pondasi tauhidnya yang hancur. Baik. Jadi dalam bab ini penulis akan menjelaskan larangan dan tahdir dari riya. Iya. Tahdir dari riya. Dan kelihatannya di bab ini penulis rahimahullahu taala memang fokus pembahasannya di riya yang merupakan syirik asgar. Merupakan syirik asgar. Iya. Tapi riya itu sendiri seperti yang kita terangkan ya, bahwa riya itu dua macam. Ada riya syirik akbar. Babitnya apa tadi kalau di syirik akbar? Riyanya di mana? Fi aslil iman, di dasar keimanannya, di pokok keimanannya. Itu yang mewarnai seluruh amalannya. Dasarnya seperti itu. Dia sembunyikan kekafiran, dia tampakkan keislaman. Itu riyanya kaum munafikin. Yang kedua, riya dalam apa? Kamalil iman, bukan di asalnya. Iya. Baik.
Kemudian amalan itu diterima, itu syaratnya harus bersih dari riya, sebagaimana akan datang. Nah, itu penulis akan nerangkan di sini tentang bahaya dari riya itu. Bahaya dari riya. Riya itu masdar dari ra'a yura'i, mura'atan wariyaan. Ya. Jadi ra'a yura'i, mura'atan dan riyaan. Ya. Karena itu dua wazan ya, di wazan fa'ala yufa'ilu wa fa'alatan dengan fi'alan. Ada dua wazannya. Ini riyaan. Baik. Maksudnya dia beramal dengan sebuah amalan agar supaya dilihat oleh manusia. Dilihat oleh manusia. Ibnu Hajar mendefinisikan ar-riya idharul ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadunahu 'alaiha. Riya itu menampakkan ibadah dengan maksud dilihat oleh manusia supaya manusia memujinya. Itu yang disebut dengan riya. Iya. Baik. Apa perbedaan antara riya dengan sum'ah? Ya, kalau sum'ah itu ingin didengar-dengar kan begitu. Kalau riya ingin dilihat. Iya. Jadi dari sisi maksud ingin dipuji oleh orang itu sama ya, hanya bedanya iya. Riya itu terkait apa yang diamalkan, sesuatu yang bisa dilihat. Sedangkan sum'ah terkait dengan apa yang didengar, misalnya dia membaca, menasihati, ya, berzikir dan semisal dengan itu. Iya. Baik. Demikian pula masuk di dalam riya kalau dia ceritakan amalan yang dia kerjakan secara rahasia. Dia berbuat dari amalan-amalan misalnya yang dia kerjakan secara sendiri, tidak ada orang yang lihat, terus dia cerita kepada orang. Nah, ini bisa masuk ke dalam apa? Ke dalam riya. Bisa masuk ke dalam riya. Baik, jadi kalau riya itu umumnya itu pada perbuatan. Kalau sum'ah umumnya terjadi pada apa? Pada ucapan. Pada ucapan. Baik. Jadi ini penulis khususkan ya bab riya di sini. Dan nanti ada bab berikutnya lagi. Ya. Karena di dalam dua bab ini terkandung masalah kesyirikan terkait dengan masalah niat. Dan ini kata para ulama, dia adalah lautan yang tidak ada tepiannya. Banyak sekali masuk di dalamnya kesyirikan. Ini pintu kesyirikan yang sangat besar. Sampai Nabi SAW mengkhawatirkannya atas umatnya. Iya, sebagaimana yang akan datang nanti. Sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW terhadap siapa? Terhadap umatnya. Iya. Dikhawatirkan terhadap para sahabatnya. Karena di dalam riya ini sangat sedikit orang yang luput darinya. Iya. Sangat sedikit orang yang luput darinya. Baik. Maka ini pembahasan patut untuk diperhatikan ya dengan seksama, banyak diulangi. Ya, seorang itu tidak boleh ada yang menjamin bahwa dirinya itu bisa lepas dari hal-hal yang seperti ini. Baik. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan 3 dalil. Dalil yang pertama dari ayat Al-Qur'an. Kata beliau wa qaulullahi ta'ala qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid
al-ayat. Iya. Al-ayat maksudnya lanjutkan ayatnya sampai akhir. Ini ayat yang terakhir di surah Al-Kahfi. Kelanjutan ayatnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ini perintah kepada Nabi Muhammad. Innama ana basyarun, sesungguhnya saya ini hanyalah manusia, mithlukum, sama dengan kalian. Artinya manusia sama dengan kalian, tidak memiliki hak rububiyah dan tidak memiliki hak uluhiyah. Iya. Tidak memiliki sifat-sifat sebagai yang diibadahi ataupun yang menciptakan. Ya. Tidak ada sifat-sifat ketuhanan yang saya miliki. Jelas ya? Saya adalah manusia sama dengan kalian. Basyarum mithlukum. Yuha ilayya. Tapi diwahyukan kepadaku. Ini diberi sudut pertengahan terkait dengan Nabi. Karena itu di dalam hadits Umar bin Khattab sudah berlalu bersama kita tentang larangan gulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam fa inna ma ana abad faqulu abdullahi wa rasuluhu. Jangan kalian berlebihan di dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Saya hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi ini dua kalimat harus seimbang. Ada sifat bahwa beliau adalah hamba Allah. Ini bantahan terhadap orang-orang sufi dan siapa yang ekstrim kepada Nabi Muhammad sehingga melekatkan kepada Nabi Muhammad sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat sebagai yang diibadahi. Iya. Bisa melapangkan rezeki, memberi syafaat dan mengabulkan doa dan seterusnya. Jelas ya? Ini bantahan dari kata abad. Wa rasuluhu, dan rasulnya, ini penyebutan kedudukan beliau. Ini bantahan terhadap siapa yang menyepelekan beliau dari kaum munafikin, dari para orientalis, para zindiq, para orang-orang liberal dan yang semisal dengannya. Iya. Jelas ya? Nabi ini memang manusia biasa. Tapi beliau adalah rasul, diwahyukan kepada beliau. Beliau adalah perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Apa yang diwahyukan? Bahwa yang kalian ibadahi hanyalah sembahan yang maha satu. Jadi seluruh dasar pokok ibadah, dasar pokok dakwah para nabi dan para rasul adalah ini. Untuk menyerukan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali sembahan yang maha satu. Ini dasar pokok dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Untuk mengajak manusia mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang maha satu. Iya. Jelas ya? Karena itu pada kelanjutan ayat diingatkan kebalikannya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, hendaknya dia beramal saleh dan jangan berbuat kesyirikan. Ini kebalikan. Kebalikan dari mengikhlaskan ibadah adalah berbuat apa? Kesyirikan, maka dilarang. Ya, maka ayat ini mengandung larangan terhadap segala bentuk kesyirikan, besar maupun kecil, tampak maupun tidak tampak, iya, zahir maupun khafi. Dan riya ini masuk di dalam syirik khafi, syirik yang apa? Tersembunyi, tidak begitu kelihatan. Riya ini. Baik. Jadi faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan liqa'a rabbih, liqa' itu
Ditafsirkan dengan dua penafsiran, bisa bermakna al-mulaqah, dia berjalan ke sana akan berjumpa dengan Allah, dan bisa bermakna ar-ru'yah, dia melihat Allah. Jadi bisa diartikan barang siapa ia ingin menghadap kepada Allah, ya, menghadap kepada Allah, berdiri di depannya dalam keadaan dia dimudahkan untuknya, maka dia penuhi syarat yang disebut pada kelanjutan ayat. Dan bisa bermakna barang siapa ingin melihat Allah pada hari kiamat, berjumpa melihat Allah pada hari kiamat, maka dia penuhi dua syarat. Apa dua syarat? Falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih dan jangan dia berbuat kesyirikan dengan siapapun dalam peribadatan kepada Rabbnya. Itu dua syaratnya. Falyamal amalan salihan. Iya. Falyamal amalan salihan. Hendaknya dia beramal dengan amalan salih. Apa itu amalan salih? Amalan salih itu adalah amalan yang mencocoki atau amalan yang terkandung di dalamnya tiga syarat. Syarat yang pertama tauhid, syarat yang kedua ikhlas, dan syarat yang ketiga al-muwafaqah di sunnah, mencocoki sunnah. Nah, itu ada tiga syarat. Barulah dia dikatakan sebagai amalan yang salih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia berbuat kesyirikan dalam peribadatan kepada Rabbnya. Ya, di sini ahadan nakirah. Nakirah fi siyakin nahi namanya. Nakirah di konteks pelarangan. Ini menunjukkan umum. Artinya tidak boleh bersyirik, mempersekutukan siapapun. Ini umum, siapapun. Tidak boleh dipersekutukan dengan Allah. Apakah dia malaikat, nabi, tidak boleh dipersekutukan dengan Allah. Ya, maka ini seperti yang saya terangkan tadi, penegasan, larangan untuk berbuat kesyirikan dalam segala bentuknya, besar maupun kecil, dalam bentuk apapun. Iya. Baik. Jadi tadi saya jelaskan ya bahwa ayat menunjukkan dasar dakwah para nabi dan para rasul adalah kemana? Asal agama mereka mengajak untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Maka yang menyelisihi hal ini, ya, yang menyelisihi hal ini, inilah yang keluar dari jalan. Yang menyelisihi hal ini ada beberapa bentuk. Ya, bentuk yang pertama ada tagut yang menentang Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan mengajak manusia beribadah kepadanya. Itu satu. Dan yang kedua ada tagut mengajak untuk beribadah kepada berhala-berhala. Yang ketiga ada musyrik yang mengajak kepada selain Allah dalam berbagai bentuk ibadah. Dan yang keempat orang yang ragu tentang tauhid. Dan yang kelima adalah orang yang jahil, yang meyakini bahwa kesyirikan itu adalah adalah agama yang mendekatkan kepada Allah. Ya, dan ini yang mendominasi kebanyakan orang awam, orang umum. Jadi ini 5 golongan yang menyelisihi dasar pokok seruan para nabi dan para rasul. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis rahimahullah dengan membawakan ayat itu tampak ya di dalam ayat beberapa bentuk. Bentuk yang pertama di firman-Nya innama ana basyarum mithlukum. Sungguhnya saya hanyalah seorang manusia seperti kalian. Iya. Hanyalah seorang manusia seperti kalian. Baik. Jadi kalau saya manusia seperti kalian, ya, hanyalah manusia seperti kalian. Ini menunjukkan bahwa saya ini tidak memiliki suatu apapun dari rububiyah atau dari uluhiyah, tidak mencipta, menghidupkan, mematikan, tidak berhak untuk diibadahi. Jelas ya?
Maka seorang itu ya mencari pandangan manusia pada amalannya, ya mencari pandangan manusia di dalam amalannya, maka itu adalah hal yang tidak penting karena semuanya manusia sama seperti kalian. Apa yang perlu saya cari dari pujian dan penyebutan di tengah kalian? Sama saya. Ini dari faedah innama ana basyarun mithlukum. Saya manusia sama dengan kalian. Saya tidak perlu ria cari perhatian kalian. Kita semuanya sama manusia. Yang kedua, innama ilahukum ilahun wahidun. Ini sisi pendalilan yang kedua. Karena hakikat tauhid itu jangan ada di dalam hati kehendak selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu? Iya. Maka riya ini bertentangan dengan tauhid. Karena dia mencari kehendak orang lain. Sedangkan tauhid dia kehendaknya hanya kepada Allah saja. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim, "Fali wahidin kun wahidan fi wahidin ani sabilal haqqi wal imani." Hanya untuk Allah yang Maha Satu. Jadilah kamu itu hanya satu. Ya, hanya satu milik Allah yang Maha Satu, satu di dalam niatnya, di dalam maksudnya, di dalam keinginannya, fi wahidin, pada hal yang satu. Apa itu hal yang satu? Jalan kebenaran dan jalan keimanan. Jelas ya? Nah, itu sisi pendalilan yang kedua di sini. Dan sisi pendalilan yang ketiga, falyamal amalan salihan, hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Amalan yang salih itu dari syarat yang saya sebutkan tadi, 3 syarat, harus ada tauhid dan apa? Ikhlas. Dan ini 2 syarat bertentangan dengan riya. Bertentangan dengan riya. Ya, karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, la ya'rifur riya illa al-mukhlisun. Tidak ada yang mengenal riya kecuali orang yang ikhlas. So, kalau dia ikhlas, dia tahu riya itu apa. Tapi kalau dia tidak ikhlas, ini yang bisa dimasuki oleh apa? Oleh riya. Yang dimasuki oleh riya. Kemudian yang terakhir, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Iya. Dan jangan sekali-sekali dia mempersekutukan Allah dengan siapapun. Ini berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Termasuk dari kesyirikan adalah apa? Riya. Kan tadi saya sudah sebutkan, ayat ini dasar untuk menolak segala bentuk kesyirikan, besar maupun kecil, kasar maupun halus, zahir maupun khafi, yang kelihatan maupun tersembunyi. Riya masuk juga di dalamnya. Jelas ya? Ya, karena itu kata para ulama, ini ayat adalah ayat yang menghabiskan pokok riya dari hati. Ayat ini adalah ayat yang menghabiskan riya dari apa? Dari hati. 4 sudut tadi ya kita sebutkan. Jadi kalau diperhatikan 4 sudut ini, pada ayat ini, maka ini obat semuanya. Semuanya adalah obat untuk menghindarkan diri dari apa? Dari riya. Iya. Untuk menghindarkan diri dari riya. Jadi itu saya sebutkan tadi, ada berapa sudut pendalilan? Ada 4 sudut pendalilan. Yang pertama tadi apa? Innama ana basyarum mithlukum. Yang kedua, annama ilahukum ilahu wahid. Yang ketiga, falyamal amalan salih. Yang keempat, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kan begitu. Nah, ini rinciannya. Kalau globalnya di ayat ini, kalau mau dibilang globalnya, di dalam ayat terdapat perintah untuk ikhlas. Mengikhlaskan amalan dari segala kesyirikan, termasuk riya. Kan begitu. Itu globalnya. Tapi rinciannya itu tadi, 4 sudut
Ini semuanya 4 sudut membersihkan riya dari hati. Iya, karena itu kata sebagian ulama, ini ayat dari ayat yang memangkas riya itu dari hati. Ya, memangkas pokok akar-akar riya dari apa? Dari hati. Baik. Ini ayat-ayat penting untuk diperhatikan, ya, ayat-ayat besar seperti ini. Sama dengan ayat yang sudah berlalu bersama kita. Ayat yang dikatakan oleh para ulama, ayat yang memangkas kesyirikan dari hati. Yang memangkas akar-akar kesyirikan semuanya dari hati. Ayat yang mana itu? Sudah pernah berlalu atau belum? Hah? Apa ayatnya? Qul id'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Terus? Wa ma lahum fihi min syirki wa ma lahu minhum min dhahir. Terus? Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa bi'idni. Baik. Illa liman adinalah. Jadi itu ayat yang dikatakan memutus akar kesyirikan dari hati, diputus dari 4 sisi. Ya, ingin berbuat kesyirikan kepada siapa yang bisa dilakukan kesyirikan? Sedangkan di langit dan di bumi ini tidak ada yang memiliki sebesar darah pun. Pemilik itu hanya siapa? Milik Allah. Ya, mungkin ada yang berkata, oh pemilik, tapi mungkin ada syirikatnya, ada partnernya. Nah, diputus. Allah tidak ada syirikat, sekutu. Ya mungkin tidak ada sekutunya, tapi ada pembantunya. Maka diputus lagi. Allah tidak memiliki seorang pembantu pun, penolong pun. Mungkin Anda berkata, dia mungkin didengar ucapannya, bisa diterima rekomendasinya. Maka diputus lagi di ayat setelahnya. Syafaat tidak ada yang bermanfaat, kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah. Ini 4 sudut. Semuanya terputus akar kesyirikan. Ya kalau seorang paham mana-mana tauhid yang seperti ini, dia mengerti pokok-pokoknya, begitu dia mengajak kepada manusia, itu orang-orang yang diobati, namanya orang sakit, tidak mesti dia langsung datang ke penyakit itu, dia potong langsung di situ. Hah? Ada orang kalau diajak bicara, dia tidak mau masuk di pembahasan itu langsung. Tapi seorang dia bisa memberikan dia memberikan masukan pada hal-hal yang bisa dia pahami, bisa terbuka wawasannya. Hah? Begitu cara menghadapi orang. Saya beri contoh-contoh ya supaya jelas. Misalnya seorang mendekati orang, ada orang berpahaman radikal, biasanya begitu. Kalau dia senang mengkafirkan, semua orang itu kafir. Mau diajak debat tidak mau. Saya sudah tahu kamu bicara apa. Hah? Jadi orang ini akar penyakitnya dari mana? Orang ini sempit pikirannya. Dia pikir pintu ibadah di situ aja, di masalah mengkafirkan. Kalau bicara dengan dia, buka aja dulu pemikirannya di bahasa yang lain. Buka dulu bahwa pintu ibadah itu banyak. Cara mencapai ridho Allah itu banyak. Sebab-sebab seorang dicintai oleh Allah itu banyak. Dia cerita hal-hal terkait dengan tauhid, masalah lain, terbuka wawasannya, nanti dia akan buka pintu di situ, pasti masuk. Jelas ya? Ini namanya orang tahu akar penyakit itu dari mana. Sama dengan kesyirikan. Ya ini masyarakat kebiasaannya seperti itu. Kadang ketemu dengan orang-orang yang dianggap tokoh-tokoh agama, ya, membisikkan kepada mereka syubhat-syubhat. Berdoa ke wali-wali itu benar, boleh. Ya, datang ke kuburan itu beribadah di situ tidak ada masalah. Ibadah yang hal-hal yang seperti ini begitu langsung dimasuki misalnya, itu langsung terjadi kadang tidak akan kena nasihat itu. Tapi coba saya terapkan ayat ini. Ya, ini 2 ayat tadi memutus kesyirikan pada akar-akarnya. Baca saja 2 ayat itu, ingatkan bahwa kewajiban kepada Allah itu begini. Potong semua sudutnya, tidak usah singgung apa yang dia kerjakan dulu. Terangkan saja. Begitu terputus semua akar ini, pasti dia akan tersinggung di situ dengan sendiri. Iya. Dan kalau dia sudah merasa hal itu, gampang untuk mengobatinya, lebih mudah lagi untuk mengobatinya. Ini fikih namanya, seorang belajar tauhid. Jelas ya? Jadi tauhid itu dari segala sudut dia bisa masuk, bisa berbicara. Dia bisa berbicara.
cara memperbaiki. Tapi bukan seperti sebagian orang ya, oh ini susah kalau diberitahu, enggak usah dulu kita ajak ke tauhid mereka. Kita ajak aja dulu akhlak yang mulia, ajak pergi sholat dulu. Nah, ini salah namanya. Itu salah dalam metode dakwah. Jelas ya? Tauhid itu banyak bentuknya, banyak cara dan sudut seorang itu bisa membersihkan hati dari kesyirikan. Bisa membersihkan hati dari kesyirikan. Nah, itu saja perlu fikih di dalam mempelajarinya. Jadi kalau dia paham hal-hal yang sudah dikaji, dipahami dengan benar, maka insya Allah akan mudah. Iya, di dalam hal tersebut. Baik. Selesai ini ya, dalil yang keberapa ini? Baik, saya simpulkan dari ayat ya. Dari ayat ini yang pertama terdapat bahwa dasar tauhid yang merupakan agama para nabi dan para rasul adalah mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terdapat bahwa riya adalah bagian dari apa? Kesyirikan. Kemudian yang ketiga terdapat bahwa kesyirikan yang terjadi di tengah kaum musyrikin itu adalah syirik dalam ibadah. Dan terdapat di dalam ayat ini juga pokok-pokok yang bisa membersihkan riya di dalam hati, dan terdapat di dalam ayat tentang penetapan seorang hamba itu akan berjumpa dengan Allah, dan dipetik juga dari ayat itsbatur ru'ya, penetapan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Allah akan dilihat pada hari kiamat. Ini perlu diambil kaidah ya dalam Al-Qur'an. Jadi ayat-ayat yang menyebut liqa, kata liqa, ya. Liqa itu pada dasarnya bisa dua makna ya, bisa bermakna ru'ya melihat, dan bisa bermakna apa? Al-mulaqah, menghadap kepada Allah. Ya, itu pada dasarnya dua makna. Tapi ada satu ayat dalam Al-Qur'an liqa di situ maknanya hanya melihat dengan mata kepala. Tidak ada makna yang lain. Dan itu menurut kesepakatan para ulama ahli bahasa. Ahli bahasa Arab. Jadi kalau ada yang terjemahkan selain dari makna itu keliru dalam penerjemahan. Keliru di dalam penerjemahan. Dan itu banyak sekali. Saya belum pernah lihat ada terjemahan makna Al-Qur'an yang benar di situ menerjemahkannya. Ayat yang mana itu liqa hanya bermakna melihat? Di mana tempatnya? Baik, ahsan. Ayat di surah Al-Ahzab. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyya, penghormatan untuk mereka di hari mereka berjumpa dengan Allah, liqa di situ. Yalqaunahu di situ, yalqaunahu liqa. Ini kata Abu Yahya Tha'lab sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibana. Beliau menukil kesepakatan ahli bahasa bahwa liqa di sini adalah ru'yatullah iyanan, ketika mereka melihat Allah dengan mata kepala mereka. Kenapa? Sebab liqa berjumpa dengan kata tahiyya. Liqa berjumpa dengan kata apa? Tahiyya. Nah, itu dalam bahasa Arab hanya menunjukkan mana melihat dengan apa? Dengan mata kepala. Baik. Jadi itu dari dalil tegas yang menunjukkan tentang itsbat ar-ru'ya. Dan terdapat di dalam ayat tentang larangan dari kesyirikan dengan segala bentuk kesyirikan tersebut. Ya, dan terdapat tidak bolehnya beribadah kepada siapapun bersama Allah. Ya. Apakah itu berhala, apakah itu nabi, orang saleh maupun yang lainnya. Dan di dalam ayat ini juga terdapat bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa para rasul itu katanya datang untuk mentahqiq hakimiyah di atas muka bumi. Ya, dan ini seruannya orang-orang Ikhwanul Muslimin. Semua pemahaman takfiri berasal dari situ pemahamannya. Dari Sayyid Qutb, Hasan al-Banna. Ya, ini mereka ini yang di dalam buku-bukunya khususnya Sayyid Qutb
Ya, ini memanakan la ilaha illallah, tidak ada hakim kecuali Allah. Nah, ini dari kejahilan. Kita sudah belajar tauhid, nah, pernah ada penafsiran ulama seperti itu. Hakimiyah itu masuk di dalam tauhid, apa namanya? Sebagiannya masuk dalam tauhid uluhiyah dan ada sebagiannya masuk di dalam tauhid rububiyah. Iya, jelas ya? Baik, tidak dikhususkan oleh para ulama bagian tersendiri dari tauhid. Apalagi dikatakan seluruh nabi dan para rasul dakwanya untuk mentahqiq hakimiyah di atas muka bumi. Ini kalam batil, ucapan yang batil. Para nabi dan para rasul itu datang untuk mentahqiq ubudiyah, penghambaan kepada Allah dengan segala bentuk apa? Dengan segala bentuk penghambaan. Iya. Ini harus dimengerti oleh setiap orang yang belajar tauhid. Jadi kalau dia sudah belajar tauhid, lalu dapat orang ikhwanul muslimin menafsirkan bahwa la ilaha illallah artinya tidak ada hakim kecuali Allah, lalu dia percaya begitu saja, itu artinya dia belum belajar tauhid. Ya. Sama dengan orang-orang ikhwanul muslimin ini. Nama banyak di antara tokoh-tokoh mereka itu nama dan sifat saya tidak mengerti dan sebagainya. Banyak kejahilan. Karena itu sembarang di dalam berbicara. Ya, dan ini yang mengakibatkan musibah di tengah umat. Masuk pemahaman pengafiran, pemahaman bahwa tidak ada pemerintah yang syah di atas muka bumi dan sebagainya di pemikiran orang-orang yang seperti ini.